Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hasan Nasbi. Saya pendiri dari Polster Cyrus Network. Saya sudah bekerja 18 tahun dalam dunia riset dan survei opini publik. 2 hari yang lalu di mahkamah ini berdiri guru saya menjadi saksi ahli. Menjadi saksi ahli, beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih dengan berbagai data yang beliau dapatkan. Mungkin bisa next slide. Jadi izinkan saya untuk membuktikan sebaliknya dari data tersebut. Saya ingin menggunakan 3 buah hasil riset untuk membuktikan sebaliknya. Data riset pertama saya akan pakai data riset yang digunakan oleh Profesor Hamdi Muluk itu sendiri. Data riset kedua yang akan saya pakai adalah nanti hasil exit poll dari Litbang Kompas. Dan riset ketiga adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Menyimak keterangan dari Profesor Hamdi Muluk waktu itu, beliau menggunakan analisis terhadap 10 hasil riset yang beliau temukan yang levelnya itu adalah level Scopus. Dari hasil riset tersebut, beliau mendapatkan rata-rata hasil koefisien korelasi. Jadi korelasi hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana, itu angka korelasinya 0,29. Angka 0,29 ini nggak bisa dibaca dengan cara lain, dan ini nggak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Bahwa hubungannya rendah, sangat rendah dan mendekati 0. Para ahli sering menyederhanakan angka koefisien korelasi itu kan dengan di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 dibilang itu kuat, di bawah 0,5 itu dibilang lemah, hubungan. Sementara sebenarnya rentang dari koefisien korelasi dari 10 riset itu bervariasi dari 0,04, rendah sekali itu mendekati 0, sampai 0,54. Variasinya banyak sekali, tapi oke lah, kita terima itu sebagai sebuah hasil riset. Cara membaca koefisien korelasi itu sederhana aja. Min 1, 0, 1. Kalau dia mendekati angka 1, apakah itu negatif atau positif, berarti hubungannya makin kuat. Kalau 1 atau min 1 itu hubungannya sempurna. Kalau negatif berarti sempurna berbanding terbalik. Kalau positif itu sempurna, kalau plus 1 itu sempurna dengan positif. Jadi kalau di bawah 0,5 itu rendah. Di bawah min 0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide. Kalau kita rinci ya dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi kalau korelasinya angka antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada. Atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini. Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih, dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI. Dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya nggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan. Kira-kira sederhananya begini. Kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama, di jam yang sama, dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelahan dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril.
Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien hubungan saya dengan Prof. Yusril itu 0,29%. Tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena itu beda hubungan dan pengaruh dalam statistik. Jadi angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan. Kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka petahana. Tapi apakah gara-gara bansos naik angkanya? Kita tidak bisa begitu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan majelis hakim yang mulia. Jadi kira-kira angka pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos pengaruhnya adalah 8%. Kalau nyebar bansos, kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI, dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan sama kayak tadi. Hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi itu akan menyesatkan. Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan professional judgment. Oke lah kita terima professional judgment, tapi professional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, professional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya. Saya sebagai pollster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide. Next slide. Tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya Ibu Kofifa nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik, sesederhana itu aja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Jadi begitu. Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah hasil riset Kompas. Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN. Cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya
kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan, karena dari pertanyaan kelihatan apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data. Kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud. Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, nggak cuma saya, kita semua bisa menguji, ya, berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi? Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo Gibran 58%, dengan baseline 58. Di kalangan non penerima bansos 57%. Hampir nggak ada efeknya. Coba lihat pasangan Ganjar Mahfud. Di kalangan penerima bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non penerima bansos jadi 16% aja. Kalau Anies, di kalangan non penerima bansos 19%. Di kalangan penerima bansos 19%, non penerima 27%. Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar. Karena di penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar Mahfud. Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi. Kalau misalnya semua dikasih penerima bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar nomor urut 2, Prabowo Gibran nomor urut 1, Mas Anies nomor urut 2. Kalau 100% populasi dikasih bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19. Proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada bansos, kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada. 2 riset. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa elektabilitas ini memutar. Memang tidak langsung, tapi numpang ke approval rating Pak Jokowi. Karena ini dianggap setengah petahana. Ada Gibran sebagai anak Jokowi yang sebagai calon di sana. Jadi kalau naik approval rating Pak Jokowi, maka naik juga elektabilitas Prabowo Gibran. Saya pakai 10 riset terakhir dari Indikator Politik Indonesia. Ini anggota Persepi, ya, bisa divalidasi datanya, dan dia punya data paling rutin. Lembaga lain mungkin rutin juga tapi tidak diumumkan. Dia punya data paling rutin dan diumumkan. Saya pakai 10 data terakhirnya, dari April tahun 2023 sampai Februari tahun 2024. Karena datanya itu continue, time series-nya lumayan rapi.
Ini data-data yang bisa diolah oleh siapapun. Siapapun yang melihat data ini bisa mengolah data ini untuk menguji koefisien korelasi. Ada nggak hubungan antara approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo? Silakan halaman berikutnya. Sebelum saya bahas secara teknis, lihat aja kasat mata. Dalam periode Juli sampai Oktober 2023, approval rating Pak Jokowi turun. Sementara di bawah itu elektabilitas Prabowo terlihat naik. Itu kasat mata. Kalau kita buatkan analisis statistiknya itu di bawah. Koefisien korelasi yang di atas. Percent correlation. Itu approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran, koefisien korelasinya hubungannya 0,024. Mendekati 0. 0,1 aja nggak ada. Sementara batasnya biasanya 0,5 untuk mengatakan hubungannya kuat. 0,024. Nilai signifikan agak teknis, 0,948. Kira-kira kalau orang bikin skripsi atau tesis, hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo. H1-nya yang dibikin oleh peneliti biasanya adalah, hipotesisnya adalah ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo. Kalau angkanya di atas 0,05, ini angkanya 0,9 nih. Kalau angkanya signifikannya di atas 0,05 itu toleransi kesalahan soalnya. Ini 0,948. Itu artinya hipotesis dia ditolak. H1-nya, hipotesis penelitinya ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara pemilih Prabowo Gibran dengan approval rating Pak Jokowi. Terakhir yang mulia, saya sebenarnya agak dilematis untuk menyampaikan ini. Saya membaca dengan detail presentasinya Prof. Hamdi Muluk yang disampaikan di mahkamah ini. Sebenarnya tidak perlu mencari 10 riset yang ada di dunia soal bantuan sosial dengan keterpilihan petahana. Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Prof. Hamdi Muluk. Angka korelasinya, Majelis Hakim juga punya bahannya itu. Yang riset dilakukan oleh Dharma dan kawan-kawan tahun 2022, angka korelasinya 0,02. Mendekati 0. Artinya tidak ada hubungan sama sekali itu. Kalau mau 2 riset, tambahin dengan riset dari Meksiko. Ada juga di bahan itu, riset yang dilakukan, karena variabelnya sama. Variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia, Meksiko, itu sama variabelnya. Cash transfer dan barang. Model bantuan sosialnya. Hasil korelasinya minus 0,02 juga. Majelis Hakim juga pegang datanya. Ada hubungannya lemah, bahkan negatif. Jadi sebenarnya dari 2 riset itu saja, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan, jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi bukan petahana. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak terkait ada yang